Percy Jackson showing. Assalamualaikum, selamat datang di channel review film terbaik. Semoga kalian sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah, amin. Kali ini kita akan review alur cerita film fantasi bertema mitologi dewa Yunani berjudul Percy Jackson Lightning Thief, yang mana film ini menceritakan tentang anak dewa Poseidon bernama Percy Jackson yang diberi kekuatan untuk mengendalikan air. Mulai dari air laut, air sungai, air aqua galon, sampai air kopi mampu ia kendalikan. Percy ini difitnah telah mencuri petir milik dewa Zeus, sehingga menyebabkan kemarahan para dewa yang berniat akan menghancurkan dunia. Baiklah coy, tanpa berlama-lama mari kita review alur cerita filmnya. Let's go! Di awal film diperlihatkan dewa Poseidon, sang penguasa lautan, yang tiba-tiba muncul ke daratan. Ia berubah bentuk dari raksasa menjadi versi mini. Dewa Poseidon pergi ke suatu gedung di atas menara. Ia lalu menemui saudaranya Zeus, sang dewa petir. Zeus mengatakan bahwa petirnya telah dicuri. Di sini Zeus menuduh anak dari Poseidon lah yang telah mencurinya. Zeus meminta agar petirnya dikembalikan paling lambat dalam waktu 14 hari ke depan. Jika tidak, maka akan terjadi peperangan antar dewa. Zeus pun langsung pergi meninggalkan Poseidon. Scenes berpindah ke seorang pemuda bernama Percy yang sedang latihan menahan nafas dalam air. Percy ini mampu menahan kentut dalam air selama 7 menit. Ia ditemani oleh Grover, sahabatnya. Ketika di kelas, Percy dan teman-temannya kedatangan guru baru. Dia adalah ibu guru Dot, yang ini mukanya. Percy disuruh mengartikan tulisan yang ada di papan tulis, namun tulisan itu berubah. Jadi Percy ini menderita kelainan disleksia. Saat di rumah, Percy mengatakan pada ibunya kalau disleksianya makin parah. Percy ini juga tidak suka dengan kelakuan ayah tirinya yang sering berbuat tidak sopan. Ditambah lagi aroma tubuh ayahnya yang menurut Percy seperti bau babi. Keesokan harinya, Percy dan teman-teman sekolahnya mengadakan studi tour, yaitu mengunjungi sebuah museum. Berner menjelaskan bahwa ada 12 dewa di Olympus, yang mana dewa yang terkuat adalah dewa Zeus, Poseidon, Hades, dan dewa 19. Yang mana dalam beberapa kesempatan mereka akan turun ke bumi dan bercinta dengan manusia. Anak dari hubungan tersebut akan menjadi manusia setengah dewa atau disebut dengan demigod. Kemudian datanglah ibu guru Dot mengajak Percy untuk mengobrol 4 mata. Mereka pergi ke suatu ruangan dan tiba-tiba ibu guru Dot berubah menjadi monster Fury dan menyerang Percy. Whoa! You stole the lightning bolt! I don't know what you're talking about! Ia meminta petir Zeus kepada Percy, dan Percy mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Di saat ibu guru Dot akan membunuh Percy, kemudian datanglah Berner dan Grover, lalu monster itu pun kabur. Berner menyuruh Grover untuk membawa Percy ke ibunya dan pergi ke suatu tempat. Percy juga diberikan sebuah pulpen oleh Berner. Grover dan Percy pun langsung menuju ke rumahnya, dan Grover menjelaskan kalau dia adalah pelindungnya Percy. Mereka pun lalu berangkat menuju perkemahan. Ketika hampir sampai di perkemahan, tiba-tiba mereka diserang oleh monster berwujud seorang banteng. Grover dan Percy lalu masuk ke dalam perkemahan, sedangkan ibunya tidak bisa masuk, karena tempat itu khusus untuk manusia yang memiliki darah campuran setengah dewa. Sang ibu tertangkap oleh monster Minotaur. Percy yang melihatnya mencoba melawan dengan menggunakan pulpen yang ternyata itu adalah sebuah pedang. Ia pun berhasil mengalahkan Minotaur, dan setelahnya ia pingsan karena kelelahan. Ketika sadar, Percy terkejut dan terheran-heran melihat Grover yang ternyata adalah seorang satir, alias manusia setengah kambing, saudaranya Sound the Ship. Percy lalu diajak berkeliling perkemahan. Dia terpesona dengan salah satu wanita yang ada di sana. Ia adalah Annabeth, putri dari Dewi Athena. Percy lalu dipertemukan dengan Berner yang ternyata adalah Centaurus alias manusia setengah kuda.
Mungkin makhluk ini hasil perkawinan silang antara dewa dengan kuda lumping. Burner menunjukkan sebuah rumah kepada Percy, dan rumah itu adalah milik Percy yang dibuat oleh ayahnya. Di sini Percy baru menyadari kalau dia adalah anaknya dewa Poseidon. Burner menjelaskan kalau ibunya sengaja menikah dengan ayah tirinya untuk menyamarkan bau darah Percy dengan bau badan ayahnya yang menyengat seperti bau babi. Burner juga menjelaskan bahwa petir dewa Zeus telah dicuri, dan para dewa mengira Percy lah yang mencurinya. Burner berniat membawa Percy ke Olympus dan menjelaskan kepada para dewa kalau Percy bukanlah pencurinya. Keesokan harinya, Burner meminta semua muridnya untuk berkumpul dan bersiap untuk latihan. Mereka dibagi dua tim dan Percy masuk ke tim biru bersama dengan Luke, putra dari Hermes. Kedua tim akan saling berebut mengambil bendera lawan. Siapa yang duluan maka dia yang akan menang. Dan latihan pun dimulai. Percy memisahkan diri dari timnya, dan ia segera menuju bendera tim lawan. Ketika mau mengambil bendera, Annabeth datang, dan terjadilah gebuk-gebukan. Percy yang masih cupu dan polos ini pun kalah oleh Annabeth. Lalu Percy mendapat bisikan untuk mendekati air. Ketika menyentuhnya, luka di badan Percy pun sembuh seketika. Dia kembali bangkit dan berhasil mengalahkan tim merah. Percy melawan Annabeth dan kali ini ia berhasil menang. Ia pun lalu mengambil bendera merah dan tim birulah yang menang. Mereka semuanya bersorak bahagia, bahkan membuat kambing dan kuda ini pun juga ikut kegirangan. Pada malam harinya, mereka berpesta dengan menu musuh bebuyutan Angry Bird ini. Mereka semua lalu dikejutkan dengan api unggun yang tiba-tiba berubah menjadi iblis. Iblis itu adalah dewa Hades yang sedang mencari Percy karena dianggap memiliki petir dewa Zeus. Hades juga menunjukkan kalau ibunya Percy masih hidup. Ia meminta Percy untuk memberikan petir dewa Zeus atau ibunya akan dibunuh. Ketika tengah malam, Percy berniat pergi menemui Hades. Grover dan Annabeth meminta untuk ikut dengannya. Mereka bertiga lalu menemui Luke yang mengetahui bagaimana caranya datang ke neraka untuk menemui Hades. Karena ayahnya Luke adalah Hermes, sang pembawa pesan para dewa yang bisa keluar masuk dari neraka. Luke lalu memberikan sepatu Adidas bersayap kepada Percy. Ia juga memberikan sebuah peta, yang mana peta itu akan menuntun Percy menuju ke neraka. Namun sebelumnya, mereka harus menemukan 3 mutiara agar nantinya bisa keluar dari neraka. Luke juga memberikan tameng miliknya kepada Percy. Singkat cerita, mereka pun berangkat dengan menaiki busway Transjakarta. Mereka pergi ke lokasi mutiara pertama dan sampai di sebuah tempat kerajinan patung. Mereka memutuskan berpencar untuk mencari mutiara di tempat itu. Annabeth dikagetkan dengan ibu-ibu yang ketakutan, sedangkan Grover melihat sebuah patung yang mirip dengan pamannya. Kemudian Grover menyadari kalau pamannya dibunuh oleh Medusa, dan tempat itu ternyata adalah sarangnya Medusa, alias manusia setengah ular. Nah, kalau makhluk ini mungkin hasil perkawinan silang antara dewa dengan ular pitot. Percy berhasil memenggal kepalanya. Ia lalu mengambil mutiara di gelang Medusa dan membungkus kepalanya. Mereka bertiga melanjutkan pencariannya untuk menemukan mutiara kedua di sebuah museum. Mereka melihat mutiara itu di kepala patung Dewi Athena. Tapi karena pengunjung yang terlalu ramai, akhirnya mereka harus menunggu malam hari untuk mengambilnya. Menjelang malam, mereka bersembunyi di dalam sebuah toilet sambil menghirup udaranya. Ternyata di luar ada petugas museum yang masih berjaga. Annabeth membius mereka semua, kemudian Percy menggunakan sepatu terbang dan mengambil mutiaranya. Namun tiba-tiba muncul Hydra, sang naga berkepala 9, yang langsung memuncratkan api bercampur jigong. Hydra juga menginginkan petir milik Zeus. Percy berhasil memotong semua kepala Hydra, namun hal itu justru membuat kepalanya tumbuh kembali 2 kali lipat.
Di saat mereka sudah terpojok, Grover menggunakan kepala Medusa sebagai senjata, dan akhirnya Hydra pun berubah menjadi patung yang tentunya akan menjadi pajangan baru di museum itu. Setelah mendapatkan mutiara kedua, sekarang mereka menuju ke mutiara selanjutnya di Las Vegas, tepatnya di sebuah kasino tanpa Indro. Mereka langsung masuk dan di dalam mereka ditawari makanan berbentuk bunga lotus, yang ternyata makanan itu membuat mereka jadi lupa dengan tujuan awalnya untuk mencari mutiara. Mereka lalu bersenang-senang, bahkan si manusia kambing ini sempat medikur-pedikur. Semakin banyak mereka memakan bunga lotus, maka akan semakin nyaman mereka berada di tempat itu. Percy lalu mendengar sebuah bisikan untuk tidak memakannya lagi, dan ia pun tersadar dari pengaruh bunga lotus. Percy lalu mencari mutiara ketiga yang ternyata ada di dalam sebuah mesin permainan. Setelahnya ia menarik Annabeth dan menyiram Grover agar sadar. Mereka bertiga pun pergi dengan menggunakan sebuah mobil, dan ternyata mereka sudah berada di tempat itu selama 5 hari, yang artinya hanya tersisa 1 hari lagi untuk menyelesaikan misinya. Percy melihat peta yang menunjukkan arah untuk menemui Hades. Sesampainya mereka di Hollywood, Percy membacakan mantra yang membukakan jalan untuk menemui Hades di neraka. Di dalam mereka bertemu dengan roh pengantar, jadi semacam jasa antar jemput kayak Grab dan Gojek. Lalu Percy memberikan koin emas yang diambilnya dari sarang Medusa. Mereka pun diantar ke tempat Hades. Sesampainya di sana, mereka disambut anjing galak. Namun datanglah Persephone, istri dari Hades. Ia membawa mereka bertiga ke hadapan Hades. Di sini Grover sempat protes pada Hades, sang penjaga neraka, tapi pakaiannya malah mirip anak pang. Hades lalu merubah wujud aslinya menjadi iblis api dan membuat Grover kapok. Hades meminta petir kepada Percy karena ia ingin mengalahkan Zeus dan Poseidon. Percy mengatakan kalau dia tidak punya petir itu dan dia tidak mencurinya dari Zeus. Tujuannya menemui Hades adalah untuk menceritakan yang sebenarnya dan ia ingin menyelamatkan sang ibu. Mendengar itu Hades pun marah dan melepaskan ibunya Percy. Percy pun langsung mendekati ibunya. Di sini, Hades menemukan petir Zeus yang ternyata ada di dalam tameng yang dibawa Percy. Annabeth menjelaskan bahwa tameng itu milik Luke, yang berarti Luke adalah pelakunya yang telah mencuri petir Zeus. Hades merasa dibohongi dan berniat akan membuang Percy ke neraka. Tapi untungnya Persephone berhasil mengambil petir dari tangan Hades dan menyerangnya hingga pingsan. Persephone mengatakan bahwa ia melakukan itu karena Hades adalah suami yang jahat dan kejam. Ia menikah dengan Hades karena Hades telah menculik dirinya. Lalu ia memberikan petir tersebut kepada Percy untuk dibawa kepada Dewa Zeus. Karena mutiaranya hanya ada 3, sedangkan mereka berempat, jadi salah satu harus ada yang tinggal di neraka bersama Persephone. Grover akhirnya merelakan dirinya untuk tinggal di neraka bersama Persephone. Mereka bertiga lalu menginjak mutiara itu untuk pergi ke Olympus. Dan ternyata mereka tiba di sebuah menara gedung yang merupakan gerbang masuk pintu menuju Olympus. Tak berselang lama datanglah Luke. Luke mengatakan bahwa dia sengaja menyembunyikan petir Zeus di tamengnya supaya Zeus marah dan akan terjadi peperangan antar dewa. Luke langsung menyerang Percy untuk merebut petir Zeus. Percy mengeluarkan kemampuannya mengendalikan air. Ia menyedot air dari Tedmon dan menghantam Luke. Petir Zeus pun kembali ke tangan Percy. Karena waktu yang semakin mendesak, mereka langsung masuk ke gerbang Olympus.
Di sana terlihat para dewa yang sudah bersiap untuk berperang, hingga akhirnya Percy dan Annabeth datang, lalu memberikan petirnya kepada Zeus. Percy menjelaskan bahwa bukan dia pencurinya, melainkan Luke. Mendengarnya, Dewa Zeus pun berterima kasih, karena Percy telah berhasil mencegah peperangan antar dewa. Percy lalu meminta Zeus untuk mengembalikan Grover yang masih ada di neraka. Di sini Annabeth sempat bertemu dengan sang ibu, Dewi Athena. Poseidon lalu mendekati Percy dan meminta maaf karena ia telah meninggalkannya saat masih kecil. Scenes berpindah, terlihat Percy yang diantar oleh ibunya ke perkemahan. Mereka pun berpamitan. Di dalam perkemahan, Percy bertemu dengan Grover, dan kali ini Grover sudah memiliki tanduk pemberian Dewa Zeus, yang artinya Grover sudah resmi menjadi kambing senior. Percy mendapat sambutan hangat dari teman-temannya atas keberaniannya dalam menyelamatkan dunia dari peperangan antar dewa. Percy juga disambut hot oleh Annabeth yang sepertinya sudah mulai terkena ilmu pelet dari Percy. Dan film pun bertakdir. Pelajaran dari film ini adalah, hidup itu seperti pipis di kolam renang. Terkadang kita harus berbagi kehangatan dengan orang lain. Sekian alur cerita film fantasi bertema mitologi dewa Yunani. Terima kasih sudah menonton. Yang like dan subscribe semoga besok pagi dapat rezeki yang tak terduga. Yang tidak semoga segera insaf dan kembali ke jalan yang benar. Dan see you next time.